Hari ini 16 tahun lalu, tepatnya 27 Mei 2006, gempa 5,9 skala Richter mengguncang Yogyakarta. Getaran dahsyat menghancurkan 71.763 rumah dan 4.143 orang meninggal dunia. Di wilayah lainnya, terdapat di Klaten, korban meninggal sebanyak 5.782 orang dan 390.077 lebih rumah roboh. Nah, video tadi adalah cuplikan dari gempa bumi yang terjadi di DIY tahun 2006. Hari ini kita akan menganalisis peristiwa tersebut dari 4 pilar penanggulangan bencana bersama saya, Nabila Najah dari Prodi Sanitasi Program Diploma 3. Nah, apa sih penyebab gempa bumi di DIY ini? Gempa bumi yang terjadi di wilayah DIY terjadi akibat adanya aktivitas sesar yang terdapat di permukaan seperti sesar Opakoyo, sesar Dengkleng, dan sesar yang terdapat di perbukitan Menoreh. Selain itu, gempa bumi di wilayah DIY juga diakibatkan aktivitas lempeng tektonik yang terdapat di selatan Pulau Jawa. Menurut tim peneliti dari Teknik Geodesi ITB dan UGM, bekerja sama dengan Nagoya University, menyimpulkan bahwa sesar penyebab gempa bumi 27 Mei 2006 adalah sesar jenis sinistral dengan panjang 18 km, lebar 10 km, dan berada 3-4 km di sebelah timur dari lokasi sesar Opakoyo yang biasa digambarkan pada peta geologi. Nah, yang kedua ada dampak kesehatan. Jumlah korban yang tercatat di Satkorlak meninggal dunia sebanyak 5.774 orang. Jumlah korban luka-luka sebanyak 192.534 orang. Dan jumlah pengungsi sebanyak 2.020.788 orang. Korban luka akibat gempa sebagian besar 80% ke atas korban dengan kondisi patah tulang dan luka gores atau koyak terbuka. Pasca gempa pun memunculkan penyakit tetanus yang mengancam korban luka-luka. Sejak tanggal 7 Juni 2006 ditemukan 14 orang yang menderita penyakit tetanus setelah mendapat perawatan. Hingga tanggal 4 Juli 2006 terdapat 76 pasien dan 29 orang diantaranya meninggal. Dan juga pasca gempa dilaporkan kasus bunuh diri sebanyak 6 orang, 3 orang di Klaten, 2 orang di Bantul, dan 1 orang di Yogyakarta. Nah, yang ketiga ada dari kerentanan masyarakat, yaitu meliputi 1. Struktur bangunan. Banyak rumah warga terbuat dari material yang mudah roboh. Saat gempa terjadi di subuh hari, warga tertimpa atap genteng tanah liat yang berat. Yang kedua, ada kepadatan penduduk. Area yang terdampak adalah salah satu wilayah terpadat di Indonesia. Jadi, meningkatkan resiko jumlah korban per kilometer persegi. Yang ketiga, ada waktu kejadian. Gempa terjadi saat mayoritas warga masih di dalam rumah. Jadi, mengurangi waktu untuk evakuasi secara mandiri. Yang keempat, ada pengetahuan. Banyak warga tidak punya pengetahuan dan sarana mitigasi bencana, sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara aman menghadapi bencana gempa bumi tersebut. Nah, yang terakhir ada upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan bencana gempa di Provinsi DIY dan Jateng yaitu 1. Penanganan kesehatan cepat. Setelah Pusat Penanggulangan mendapat laporan gempa, maka segera koordinasi dengan aparat kesehatan. Yang kedua, Pusat Pengendalian Informasi, seperti membentuk posko pengendalian operasional yang aktif selama 24 jam. Yang ketiga, pelayanan kesehatan berupa penanganan jenazah, penanganan korban luka, penanganan tetanus, dan penanganan kesehatan jiwa. Yang keempat, imunisasi. Melakukan imunisasi untuk meningkatkan kekebalan. Yang kelima, ada penanganan gizi darurat. Dibuat dalam rangka untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah kurang gizi pada pengungsi. Yang keenam,
sistem informasi dan koordinasi berupa sistem informasi kesehatan dan sistem koordinasi penanganan. Yang ketujuh, bantuan tenaga kesehatan baik dari dalam dan luar negeri seperti WHO dan negara-negara lainnya. Nah, dari gempa DIY ini kita belajar bahwa mitigasi struktural dan kesiapsiagaan medis adalah kunci untuk mengurangi resiko krisis di masa depan. Krisis kesehatan bukan hanya tentang mengobati yang terluka, tapi tentang membangun ketangguhan sebelum bencana itu datang lagi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.